Anda kembali di Breaking News Metro TV, masih langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Margarito. Bung Margarito, memang bedanya apa sih misalnya nih caleg yang dipilihkan oleh partai dan caleg yang dipilih langsung oleh rakyat? Apa bedanya di dalam kita berbicara skop demokrasi? Saya mengerti, saya mengerti betul ya. DPR di dalam spektrum politik yang liberal dan spektrum politik yang komunis. Dalam satu riset yang dilakukan oleh Anda punya kolega dari Chili, Camila Vergara, yang sekarang jadi doktor di Harvard, itu berakhir dengan tampilan yang sama. Di liberal klasik yang begitu hebat dan di sosialis tengah itu sama. Apa samanya? Yang untung dari tampilan itu adalah korporasi. Studi dari Camila Vergara. Ya. Tapi apapun itu, bangsa ini sudah menjatuhkan pilihan melalui pernyataan dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemilu hanya bisa dilakukan dengan cara dipilih oleh rakyat. Kita memilih meletakkan kedaulatan atau menjadikan rakyat sebagai penguasa tertinggi. Darinya melahirkan segala macam kekuasaan yang nanti dipegang oleh organ-organ negara. Itu esensinya. Ada kekurangan iya, tapi kita tidak punya cara lain selain cara itu. Kalau kita mau cara lain yang efektif dan segala macam, gampang caranya. Bikin aja kayak dulu Orde Baru tuh gampang tuh. Begitu. Dan itu ternyata kita nggak mau. Setelah dia berlangsung 32 tahun kita nggak mau. Kita bilang itu cara yang kelewat banyak loophole-nya. Dan kita nggak mau. Karena itu kita ubah Undang-Undang Dasar dan kita bikin sistem yang ada sekarang. Yang itu tadi. Di Undang-Undang Dasar 45 mengatakan partai politik adalah peserta pemilu. Betul. Tidak salah, tapi partai politik ditaruh di situ sebagai cara orang-orang MPR pada itu mencegah tidak ada satu calon independen, dua tidak ada anggota DPR yang dikirim-kirim dari ya kayak dulu kan ada angkat-angkat itu, ada ini ada itu segala macam. Ada anggota DPR yang tidak dipilih loh, ada satu fraksi waktu itu di masa Orde Baru itu yang mau dicegah dari kata partai politik itu. Seluruh anggota DPR itu harus dipilih oleh rakyat, dan siapa yang membawa calon-calon anggota DPR itu ke rakyat? Partai politik itu doang. Jadi lu dan gua nggak bisa ujuk-ujuk karena banyak duit ada dikenal orang terus kita calon, nggak bisa, mesti lihat partai politik. Itu dia apa yang disebut dengan original intent atau fundamental intent dari pasal mengenai partai politik sebagai peserta pemilu dalam pemilihan umum. Berbicara tentang partai politik itu kan representasi dari aspirasi rakyat ya. Kita berbicara ada 8 partai politik yang menyatakan terbuka saja, sementara hanya satu yang menginginkan proporsional tertutup. Nah, kalau Anda melihat, mencermati fenomena ini gimana? Hanya satu dan yang memang menduduki kursi terbanyak begitu. Betul. Begini, konstitusi tidak ditentukan oleh jumlah. 8 yang di sana berkumpul semua di sana itu tidak otomatis benar. PDP katakanlah sendiri di sini gitu ya, tidak otomatis salah, begitu ya. Yang perlu diletakkan adalah kedalaman level rasionalitas, dan level rasionalitas itu berarti akal sehat bisa terima dan argumennya dapat dicek dalam perdebatan di mahkamah di BPM pada waktu itu. Nah karena itu saya berpendapat bahwa dengan menyelami dan mengikuti debat-debat anggota PAH 1 BP MPR dalam membuat pasal 22 itu, tadi saya bilang saya tidak menemukan cara untuk pergi dan sampai pada titik pemilu ini tertutup. Tidak. Sekali lagi, bukan jumlah. 8 bisa salah, 1 bisa benar. Bukan itu, ya. Yang 1 benar kalau argumentasinya benar. 8 bisa salah kalau argumentasinya salah kan. Jadi bukan soal jumlah. Sebab kalau Anda mengatakan benar dan salah itu tergantung pada jumlah, kita fasis. Gitu ya, kita fasis, asli fasis itu. Dan karena itu saya tidak bicara mengenai banyak dan sedikit soal angka sama sekali. Saya bicara soal kedalaman level reasonableness dari argumen yang mereka pakai. Sebegini jauh, menurut saya yang masuk akal adalah terbuka. Sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yes, betul. Argumennya begini, Bung Margarito, pada saat itu saya tertarik dengan pernyataan dari pemohon bahwa yang tahun 2008 bedanya pada saat itu dengan menggunakan norma HAM, hak asasi manusia, kemanusiaan dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau kali ini sistem pemilunya.
normanya berbeda tapi rohnya sama. Kalau Anda melihat berbicara itu Kan enggak begini. Tetap saja kan Anda dalam ilmu interpretasi konstitusi itu Anda teks dan konteks. Begitu ya. Anda boleh geser apa di atas, tapi teksnya apa, konteksnya apa. Jadi karena itu bagi saya karena teksnya begitu, konteksnya begitu, spiritnya begitu, tidak mungkin tidak mungkin melahirkan pranata lain selain yang sudah dilahirkan. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin bisa sebab esensi bahwa partai politik itu cuma alat, cuma organ untuk mendapatkan calon-calon pemilih, calon-calon anggota DPR untuk ditampilkan kepada rakyat, satu. Dan yang kedua, tetap saja yang namanya pemilu itu beresensi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang menentukan, dan itu sebabnya kita tidak boleh bergerak di luar itu. Rakyat pilih Anda, ya sudah Anda. Dan itu disebut dengan sistem dengan proporsional terbuka. Yes, iya memang. Mesti begitu. Karena Anda pilih saya, saya tidak pilih orang itu. tanyanya kemudian Anda geser kiri kanan gitu. jadi bisa langsung diminta pertanggungjawaban karena jelas begitu ya. Nah, Bung Margarito, pertanyaannya kemudian apakah proporsional tertutup ini masih relevan kalau melihat dinamika yang terjadi sekarang? Saya tidak tahu ya. Begini dalam ilmu hukum, ilmu hukum ya, dan spesifik sosiologi, orang mengerti bahwa hukum itu cara merekayasa masyarakat. Oh gitu ya, alat merekayasa masyarakat, tools untuk mencapai ke satu tujuan yang besar. Jadi kalau misalnya nanti dengan semua yang kemampuan Mahkamah Konstitusi misalnya, kalau mereka entah bagaimana sampai pada kesimpulan bahwa yang benar itu adalah tertutup dan mereka bikin tertutup, kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya pilihan lain. Betapapun Anda tidak setuju dengan putusan itu, Anda tidak senang dengan putusan itu, Anda kritik habis argumentasi mereka, tapi begitu dia putuskan dan menjadi hukum, ya sudah, kita tidak punya pilihan lain. Harus kita ikuti. Ribut ada rugi sendiri. Gitu. Apa yang bisa menjamin bahwa keputusan hari ini terkait sistem pemilu ini bebas dari intervensi? Bagaimana kita bisa yakin akan hal itu? Saya orang yang agak susah, yang paling tidak bisa menyajikan sesuatu yang saya tidak bisa verifikasi. Jujur saya, karena bagi saya, walaupun saya mengerti dengan secara teoritik, beberapa kasus itu bisa bukan bisa memperlihatkan dengan jelas bagaimana permainan politiknya. Ya, judicial review pertama di dunia ini itu adalah hasil dari pertarungan politik antara kubu Demokrat dan kubu Republik. Suka atau tidak, senang atau, dan itu faktanya ada memang. Itu faktanya ada. Kembali ke kasus kita, kalau Anda tanya kepada saya, jujur saya tidak memiliki jawaban spesifik untuk menunjuk, apalagi bagaimana sih bentuk intervensi itu. Saya tidak bisa menunjuk, oh iya ada intervensi, lalu bentuknya kayak gini. Maaf, saya tidak bisa mengatakan itu, karena bagi saya itu tidak bisa saya verifikasi. Nah, kemudian penolakan yang muncul dari publik, ada juga dari anggota DPR begitu. Nah, apakah ini tuh bisa berpengaruh aspirasi masyarakat nih misalnya? Selama ini yang ditanya mereka lebih menginginkan yang mana? Ada yang bilang bahwa mereka nggak akan nyoblos kalau hanya partai begitu. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi keputusan yang akan muncul hari ini dari Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi harus menyajikan putusan yang acceptable secara empirik dan acceptable secara konstitusional. Kombinasi, apalagi kalau bisa dibuat manis, antara spektrum empirik dan spektrum original intent, itu akan membuat putusan ini manis dalam banyak hal. Anda jangan lupa, Anda tidak di dalam ruang vakum. Saya ngerti itu. Anda di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi saya tahu Anda juga diikat oleh konstitusi. Karena itu cara manis adalah memadukan keduanya, sehingga yang keluar betul-betul manis. Apa sih
bahayanya Bung Margarito karena kan memang berharap manis bagi masyarakat ya. Tapi apa sih bahayanya setelah kita 3 tahun masyarakat itu menikmati sistem pemilu terbuka kalau tiba-tiba diubah di tengah tahapan yang sudah berjalan, Bung Margarito? Saya bayangkan begini nih, nanti kalau pemilu, kan katakanlah gitu ya, kita sembarangan aja dah. Toh nanti juga orang di atas ini orang di atas yang nentuin kok. Sembarangan aja deh, nggak usah dipikirin deh. Kita mau serius, aduh mas deh itu orang begini, level etiknya bagus, level hukumnya bagus, level kepatutannya bagus, level kepeduliannya oke dan segala macam. Tapi sampai kalau dia keras kepala, disampaikan ngapain kita pikirin? Udah pokoknya kayak pilih aja deh siapa mau gembel, mau siapa, bodoh aja deh, pilih aja deh. Karena itu tidak mendidik juga. Bukan tidak mungkin yang begitu akan terjadi di masyarakat. Oleh karena apa? Anda sehebat apapun, belum tentu saya pilih Anda, belum tentu Anda dapat dikirim ke DPR kan? Karena pada akhirnya juga akan ditentukan juga oleh partai, gitu. Partai menentukan siapa yang ke sana dan siapa yang tidak ke sana. Jadi ngapain saya pikir? Rakyat itu mesti pusing memikir, mesti pilih orang yang punya level etiknya hebat, level otaknya hebat, level ininya hebat, level kepedulian sosial dan politiknya hebat. Nggak perlu, ngapain dipikirin? Pada akhirnya yang menentukan di atas bukan kita kok. Jadi ngapain? Itukah yang mau kita, itukah cara yang kita anggap rasional membangun masyarakat? Bagi saya enggak. Kita mesti didik masyarakat untuk bisa berpikir secara baik, punya tanggung jawab terhadap bangsa ini, punya tanggung jawab terhadap nasib dia, tanggung jawab terhadap macam-macam itu. Itu yang mesti kita dapat. Jangan salah, bangsa yang maju sedikit banyak ditentukan oleh seberapa besar rakyatnya memiliki tanggung jawab tentang bangsanya. Itu akar dari kemajuan sebuah bangsa. Nah, itu seberapa besar rakyat memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsanya. Kalau diterbuka mau tidak mau, masing-masing caleg itu harus turun ke jalan bertemu langsung dengan masyarakat. Karena masyarakat toh nanti yang memiliki saham terbesar untuk menentukan masa depan bangsa. Bagaimana Anda melihat? Datang ke sana dan bilang, penting dong. Anda mesti datang ke sana bilang, saya kalau nanti jadi anggota DPR, saya akan begini. Lalu rakyat bilang, itu orang dia ngomong benar nggak sih? Coba kita tracking latar belakangnya. Pembohong apa enggak? Penipu apa enggak? Narkoba apa enggak? Macam-macam apa enggak? Oh yes, dia oke, dia clear dalam soal ini, dia clear sama dia visible bla bla bla. Tahan dulu ya, kita akan masuk kembali bergabung di dalam.